Halo semua, bertemu lagi dengan Miss Ika. Kita akan belajar bersama di materi yang berapa ya ini ya? Setelah yang sebelumnya, simple present dan simple past, itu kita bertemu lagi di materi yang keempat. Am I right? Or kelima ya? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang active and passive voice. Apa itu ya? Mari kita cermati bersama-sama. Nah, sumber lesson hari ini adalah dari Raymond Murphy, English Grammar in Use, a reference and practice book for intermediate student. Nah, basic principles of a sentence atau prinsip dasar sebuah kalimat itu adalah kalimat memiliki yang pertama subjek dan yang kedua predikat. Sudah pasti ya, selalu subjek dan predikat. Contohnya, the janitor cleans the room. The janitor di sini adalah subjek, cleans adalah predikat. Jadi, ada subjek dan predikat saja, itu sudah bisa dianggap sebagai kalimat. Kalau di sini the janitor cleans the room, kita sudah punya the room. The room ini sebagai objek. Jadi boleh plus minus objek. Objek tidak wajib ya. Selanjutnya, nah kalau tadi kalimatnya bentuknya seperti ini, the janitor cleans the room. Sementara yang selanjutnya adalah bagaimana kalau dijadikan pasif. Kita kenali dulu ya, pasif itu bagaimana. Kalau present simple itu kalimat aslinya itu pertama pakai be, yang kedua diikuti verb 3 atau apa? Present atau past participle. Past participle. Itu loh yang bentuk ketiga. Nah, kalau past juga ada ya. Nah, untuk pertama prinsipnya adalah be diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kalau untuk present simple, kita memiliki am, is, dan are. Plus minus not ya, boleh not, boleh tidak. Kalau past simple bisa memakai was atau were. Sementara bentuk ketiga, kalau misalnya itu regular, regular verb, kata kerja yang reguler itu hanya ditambahkan ed atau d saja. Sementara kalau irregular verbs kita tidak tambahkan apa-apa tetapi berubah-ubah bentuk. Kalau dan ini verb one-nya apa? Verb one, verb two. Verb two-nya did, sementara verb one-nya do. This one, build. Verb one atau infinitifnya adalah build. Verb two-nya atau present participle, build. Untuk take, verb one, apanya? Taken itu ya, menjadi take. Verb two, took. Nah, kalau untuk regular, itu infinitif ditambahkan ed, sementara kalau irregular bentuknya berubah-ubah ya, seperti ini. Next, kita aplikasikan ke kalimat yang tadi. The janitor cleans the room, itu subjek, verb, dan verb yang aktif ya, dan diikuti objek. Nah, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi pasif? Nah, seperti ini. The room is, ya kan? Be-nya cleaned by the janitor. Cleaned di sini adalah past participle atau yang kita persingkat dengan verb 3 gitu saja. Boleh ditambahkan objek, boleh tidak. Tapi kebetulan di sini ditambahkan objek ya. Nah, mari kita pelajari contoh berikut ini. This house was built in 1961. Nah, was built ini jelas pasif karena kita punya apa tadi? Be diikuti verb 3.
Nah, sekarang kita bandingkan. Ini bentuk aktifnya. Somebody built this house in 1961. This house was built in 1961. Artinya ada posisi yang berubah. Nah, ketika di dalam kalimat aktif, objek. Nah, objek di sini tetap objek, tetapi ketika berubah menjadi pasif, objek maju ke depan menjadi subjek atau subjek dari kalimat. Selanjutnya, nah ketika kita menggunakan kalimat yang aktif, kita mengatakan apa yang dilakukan subjek kalimat tersebut. Ya, contohnya ini, my grandfather was a builder. He built this house in 1961. He di sini menggantikan siapa? Menggantikan my grandfather. Nah, yang kedua, it's a big company. It employs 200 people. Nah, it di sini menggantikan siapa? The big company. Jadi, it's yang di sini tidak subjek ya, karena itu apositif atau hal yang ditambahkan saja yang untuk memperjelas. Nah, sementara subjeknya di sini, big company. Nah, sekarang yang kedua, when we use a passive verb, we say what happens to the subject. Jadi kalau yang tadi, kalau kalimat aktif, itu kita mengatakan apa yang dilakukan oleh subjeknya. Sementara kalau kita menggunakan kalimat pasif, maka kita menceritakan tentang apa yang terjadi kepada subjeknya. Contohnya begini, how old is this house? It was built, ya kan? It was built in 1961. Menceritakan apa yang terjadi, diingat ya. 200 people are employed by the company. Dan contoh-contoh yang lain lagi. Nanti sepanjang perjalanan kita akan membahas bersama ya. Next. When we use the passive, who or what causes the action is often unknown or unimportant. Maksudnya apa ya? Ketika kita memakai kalimat pasif, susunan kalimat pasif kita pakai, maka siapa atau apa yang menyebabkan tindakan itu terjadi itu seringkali tidak diketahui atau tidak penting untuk diceritakan. Nah, makanya penting sekali kalimat aktif dan pasif itu bagus dan netral untuk digunakan untuk tulisan ilmiah. Kenapa? Karena bukan mementingkan siapa atau apa, atau tidak tahu ya, tidak tahu apa dan siapanya. Yang dipentingkan adalah apa yang terjadi. Jadi kronologi yang diceritakan itu jelas di dalam kalimat pasif. Nah, di sini jelas ya. Oke. Kalau kalian ingin menyertakan siapa atau apa, bisa sih memakai by. Tapi terus kita memasukkan siapa atau apa. Siapa? Nah, di sini ada my grandfather. Ini mewakilkan who. The company di sini mewakilkan what ya. Ini kan bukan manusia tuh, bukan makhluk hidup. Selanjutnya, the passive is be, is or was, etc. plus past participle. Ini yang tadi kita singkat dengan verb 3 itu loh, namanya past participle. Done, cleaned, seen. Nah, jadi bentuk ketiga itu seperti ini loh. Done, cleaned, damaged, built, seen. Gitu. Kalau untuk irregular, itu kalian bisa browsing sendiri, bisa mencarinya sendiri ya. Nanti bolehlah untuk mengerjakan tugas tambahan lagi tentang irregular verb jika diperlukan. Nah, sekarang ini kalimat yang tadi ya, somebody cleans this room every day, this room is cleaned every day. Jadi bertukar posisi, ingat, bertukar posisi yang semula objek menjadi subjek. Yang semula subjek bisa jadi menjadi objek. Selanjutnya, oke, ini masih sama. Nah, prinsip dari pasif.
prinsip dari passive voice atau kalimat pasif adalah kalau subjeknya, jadi ini sangat berhubungan ya antara subjek, predikat atau subjek dan verb, dan intinya semuanya itu verb 3. Sama di belakangnya verb 3 semuanya ya. Nah, tapi yang beda adalah subjek. Subjeknya apa? You, they, we. You, they, we. Itu diikuti are. He, she, it. Diikuti is. Lalu verb 3 jelasnya. Khusus I pasti am. Dan verb 3. Atau apa tadi? Apa tadi masih ingat tidak? Past participle. Yes, seperti itu. You, they, we. Kalau untuk present tense itu kan, Ayu, Dewi tidak suka minum es, ya kan? Ayu, they, we tidak ditambahkan es. Itu untuk present tense. Tetapi kalau untuk pasif seperti ini, you, they, we diikuti are dan verb 3 atau past participle. He, she, it diikuti is dan verb 3 atau past participle juga. Sementara khusus I am, verb 3. Begitu ya. Selanjutnya untuk yang prinsip kedua. Passive in past form. Jadi di dalam bentuk lampau hanya were dan was. Ini tadi apa? Be, ya kan? Be-nya hanya were dan was. Oke. Sementara di sini tetap verb 3. Bedanya apa? Sama seperti tadi sih. You, they, we ditambah were. Bedanya yang kedua ini. I naik ke atas bergabung dengan he, she, it. Diikuti was dan verb 3. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan prinsip-prinsip yang lainnya? Nah, ketika menggunakan will atau future tense, prinsipnya seperti ini. Subject will be verb 3. Tadi gimana? Yang berubah hanya di bagian tengahnya, bagian be-nya ya. Dari awal ya, be, kita lihat be juga. Selanjutnya, yang bagaimana dengan future? Something in the future. This one, future tense. Subject will be. Past participle. Sama. Contohnya gimana? Somebody will clean this room later. Terus berubah posisi. This room will be cleaned. Oke. Will, tetapi disisipkan be di sini. Will be cleaned later. Terus bagaimana dengan ini apa ya? Perfect infinitive ya. Mungkin agak rumit ya, tapi kalian cukup tahu dulu biar prakteknya nanti jelas. Tetap subjek yang berubah hanya be. Karena di sini susunannya adalah somebody should have cleaned the room. The room should have been cleaned. Kalau tadi be ya kan, will be cleaned. Yang ini should have been. Karena apa? Perfect infinitive. Apa ini? Ini temennya present tense juga sih. Present perfect. Seperti ini. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini perfect infinitive ya. Sorry, di sini yang present perfect. So this one yang bentuk infinitif tetapi yang dalam bentuk perfect. Jadi yang tidak memiliki keterangan waktu yang jelas seperti past tense seperti itu, tapi telah terjadi. Oke. Bagaimana dengan present perfect? Itu seperti tadi ya.
Kalau yang ini kan should have been, harusnya terjadi, tetapi enggak ya. Sorry ya, ini bukan present perfect, but perfect infinitive. Oke. Jadi yang seharusnya yang selanjutnya ini present perfect. Subject has or have been, sama kan yang tengah be, ya kan, verb 3. The room looks nice. Somebody has cleaned it. It ini mengacu pada siapa? It mengacu pada the room, ya kan? The room looks nice. It. Nah, jadi karena ini sudah ada titik yang pertama, yang berubah susunannya adalah kalimat yang kedua. Somebody has cleaned it. Oke, the room looks nice. Sama kan? Sama ya. The room looks nice. It has been cleaned. It-nya berubah ke depan ya, somebody-nya hilang. Seperti itu. Selanjutnya, past perfect. Kalau tadi present perfect, ini past perfect. Bedanya apa? Has, have, ini untuk present, sementara di sini adalah had. Sama, be juga. Somebody had cleaned it. Sama kan? Yang berubah hanya kalimat yang kedua, karena sudah ada titik. Oke. Present continuous dan past continuous. Kalau present continuous itu subject is or are being verb 3. Somebody is cleaning the room at the moment. Somebody is cleaning the room at the moment. Nah, untuk keterangan waktu tetap di belakang, ya kan? Yang berubah hanyalah objek yang menjadi subjek. The room is being cleaned. Ingat bentuk ing-nya jangan sampai hilang. Oke. Terus yang kedua, bagaimana kalau bentuknya past? Ya sudah, diganti was atau were. Gitu. Kalau tadi is atau are, yang sini was atau were. Nah, begitulah tadi prinsip dari active and passive voice. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan diposting di komen atau posting di link komentar atau di grup WhatsApp kita. Untuk latihannya akan ada setelah ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Thank you for everyone and stay healthy.